Yes, push. Atas tuh. Oke. Mundur. Oke. Tahan. Sate. Tuh kan mati kau. Aduh. Push ya. Oke. Tunggu. Tungguin aku dong, jangan duluan dong. Cepat. Ada hidup tuh, cepat. Nes, kamu tahu berita nggak kalau Ronaldo mau pindah ke Madura United? Hah? Berita apaan sih? Perasaan udah kujalain loh. Kok bisa sih? Berita transfer pemain lah, berita apa lagi coba? Aduh, nah. Nggak usah menghayal deh. Berani bayar berapa? Madura pindah ke Juve. Ini masuk turis nih. Kalian ngapain sih? Mantasan main game. Kan kita nggak nyambung loh ngomongnya. Sorry. Lagi asik nih. Lagian kamu juga ngapain sih percaya sama berita yang hoax seperti itu tuh? Lebih baik apa kayak kegiatan yang lain? Masa iya nih berita hoax? Oke, push. Aduh, kalah kan? Aduh, gara-gara kamu sih Nal. Lagian ngapain sih kamu ngurusin Ronaldo pindah ke Madura segala? Ini nih, kamu baca nih kan. Tema Hari Komunikasi Sedunia. Nih, ini seorang pater tuh bacanya ini. Berita apaan tuh? Kamu nggak tahu? Nggak tahu. Nah, mending kamu sekarang cari tuh berita. Tema Hari Komunikasi Sedunia ya. Abang mau pulang dulu nih, udah kalah. Gara-gara kamu nih. Tungguin dong, jelasin sama saya. Enggak. Abang udah malas sama kamu sih. Oke, mau apa? Nes, kamu tahu nggak hari komunikasi itu apa? Tahu sih, tapi ini lagi seru nih. Tenang. Kita Sibuk main game lagi. Aduh, yang nanya lagi. Kamu tahu Google kan? Sekarang kamu cari Google dulu, searching di Google. Nanti kalau kamu udah dapat, baru datangin aku. Sekarang aku mau cuci pakaian dulu. Soalnya pakaianku numpuk banget nih. Oke lah, bye. Nanti cari. Oke. Besok minggu itu hari komunikasi ya? Aduh, bingung. Nes. Ya, Apa benar ini berita yang kamu maksud? ya benar banget. Jadi itu berita tentang Hari Komunikasi Sedunia. Ini berita apaan? Gak ngerti loh. Ya, jadi itu berita tentang Hari Komunikasi di mana Paus melalui Gereja Katolik seluruh dunia mengambil peran penting dalam Hari Komunikasi untuk berkomunikasi dengan semua orang dengan cara apa adanya. Kita tuh dipanggil menjadi pembawa kebenaran dengan datang, melihat, dan berbagi tentang komunikasi itu sendiri. Terus kenapa harus peringatin coba? Iya, karena melalui peringatan ini Gereja Katolik mengambil peranan penting untuk mengajak seluruh orang berkomunikasi secara baik dan benar, seperti yang tadi, tidak hoax dan tipu-tipu. Caranya gimana? Caranya, gereja melalui seruan Paus ini, di mana Paus terus mengadakan kegiatan-kegiatan melalui Hari Komunikasi Sosial Sedunia seperti yang saat ini telah terjadi di hari peringatannya yang ke-55 itu tadi, dengan tema datang dan lihatlah. Seluruh dunia. Iya, seluruh dunia. SSS, cuci juga Kak? Iya Nes, cuci juga nih. Baik banget cucian tuh. Ya udah, barengan aja kita. Oke, kita bareng lagi. Gitu ya bro? Ya. Terus gimana tadi Nes? Bertanya tadi Nes? Iya, jadi melalui Hari Komunikasi Sedunia ini, gereja menyampaikan tidak terbatas hanya untuk gereja Katolik saja melalui pesan Paus tadi. Jadi seluruh umat dilibatkan, entah itu tadi seperti yang aku udah bilang, mereka yang Muslim, mereka yang Konghucu, mereka yang Hindu, dari anak-anak sampai orang tua bahkan. Oh, emang manjur. Nah, jadi gini ceritanya.
Dulu Paus Yohanes Paulus II itu mengatakan bahwa tanggung jawab sosial mengenai komunikasi itu tidak dapat diemban hanya individu saja, tetapi semua orang harus dilibatkan agar komunikasi itu berjalan dengan baik dan lancar, dan dalam komunikasi itu tidak terjadi dampak hal-hal yang negatif. Oh gitu ya. Ya gimana? Udah paham? Enggak. Aduh Nal. Makanya disimak, jangan didengar doang. Maksudnya, gereja itu ingin ambil bagian di dalam dunia modern ini, termasuk apa yang dilakukan oleh KWI, gitu. Oh, ambil bagian gimana? Nanti kita diskusikannya lewat diskusi aja, lewat ngobrol bareng di depan aja deh, soalnya aku lagi nyuci nih, masih banyak cucian. Oke, kalau gitu. Jadi gimana Nal? Udah paham kah? Belum. Jadi gimana ceritanya tadi? Jadi ceritanya tuh pesan Paus Fransiskus ini kemudian disampaikan ke Indonesia melalui lembaga KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia. Caranya gimana? Mereka mengadakan banyak sekali kegiatan untuk menyampaikan pesan Paus Fransiskus ini. Oh, terus nama acaranya apa? Nah, nama acaranya adalah Komsos Limpik. Komsos Limpik ini merupakan salah satu cara dari KWI agar pesan-pesan Paus Fransiskus seperti yang aku sampaikan kemarin tadi, bahwa komunikasi itu sangatlah penting, terutama bagi kita umat Kristiani. Oh, temanya apa? Temanya adalah datang dan lihatlah. Kita berkomunikasi dan berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Wah, panjang benar. Iya sih, meskipun panjang tapi memiliki makna yang dalam, terutama mengingat bahwa perkembangan sampai saat ini komunikasi masih sulit untuk diatasi. Bayangkan saja, hanya karena komunikasi banyak masalah yang ditimbulkan. Misalnya, pasangan suami istri yang kurang komunikasi cenderung memiliki banyak masalah dalam rumah tangga mereka seperti itu. Terus gereja mengambil dasar biblisnya gimana? Nah, gereja melalui pesan Paus Fransiskus itu mengambil dasar biblis dari Yohanes bab 1 ayat 46 tentang datang dan lihatlah. Nah, itu tuh dikisahkan melalui kisah para murid bersama Yesus ketika di Galilea. Jadi, ketika Yesus memanggil para muridnya itu, datang dan lihatlah. Maksudnya Yesus mengajak mereka untuk datang bersama Yesus, kemudian menyebarkan seluruh berita Injil itu secara khususnya kepada mereka yang tinggal di Galilea pada saat itu. Oh ya, tapi kan zaman sekarang masih ada corona, terus gimana kalau kita menjalankan komunikasi itu dengan baik? Nah, sebenarnya itu adalah salah satu pesan Paus Fransiskus itu, mengingat bahwa perkembangan zaman yang begitu pesat, industri yang sudah sampai 4.0 ini, dan ternyata badai pandemi yang masih belum selesai. Jadi Paus Fransiskus itu menekankan supaya komunikasi kita ini secara khusus dengan mereka yang kecil, mereka yang miskin, mereka yang papa, mereka yang tidak terdengar suaranya itu bisa mendapatkan kasih Allah itu sendiri. Nah, ini adalah ungkapan iman Kristiani kita itu sendiri, di mana kita yang diciptakan, dilahirkan itu tentunya diajak untuk saling berkomunikasi. Sebagaimana kita komunikasi dengan Allah, kita juga harus berkomunikasi dengan sesama kita. Tapi kan zaman sekarang kan di internet itu banyak hoax, jadi kita bagaimana mengambil sikapnya dengan baik? Nah, sebagai kita orang Kristiani yang menanamkan nilai-nilai kasih, seharusnya kita tuh bisa menggunakan komunikasi itu dengan baik. Artinya kan banyak sekali media-media komunikasi yang menyampaikan berbagai isu permasalahan, berita-berita yang hingga saat ini sebenarnya masih sulit untuk diatasi, seperti hoax, fake news, dan sebagainya. Nah, jadi maksudnya Paus Fransiskus itu mengajak kita menggunakan media sosial ini secara bijak, sebagaimana dampak yang diberikan dari media sosial itu. Maksudnya kan media sosial bisa mengakses kita kemanapun dan dimanapun semua orang berada. Dengan bermedia sosial kita dimudahkan sebenarnya untuk berkomunikasi. Jadi kita bisa menyampaikan pesan-pesan dan nilai-nilai Kristiani itu sampai kemana-mana. Meskipun orang itu tidak kita kenali, meskipun orang itu berbeda dengan iman kita.
Gitu. Oh begitu. Oh iya, kamu ingat juga nggak sih? Kan banyak juga tuh jurnalisme tuh yang bergerak di bidang ini untuk menyebarkan berita-berita tentang nilai-nilai Kristiani. Salah satunya adalah Komsos itu sendiri seperti yang kamu bilang. Nah, dan saya kira di semua kuskupan ada Komsosnya. Jadi melalui Komsos inilah semakin bergerak orang untuk mengadakan komunikasi yang baik dan benar. Oh, berarti bisa jadi juga kalau seandainya Santo Paulus hidup di zaman sekarang, mungkin dia menggunakan email, medsos, Facebook atau Twitter dan sebagainya untuk menyebarkan tentang Allah itu sendiri. Kok kamu berpikirnya jauh sekali ya sih? Kalaupun zaman mereka sudah ada media sosial, aku kira mereka akan menggunakan WhatsApp, Instagram, Twitter, bahkan TikTok itu untuk menyebarkan Injil sih supaya nggak terlalu susah-susah amat begitu. Tapi penting untuk kita sadari bahwa meskipun ketersediaan media sosial itu banyak, kita harus tetap menggunakannya secara bijak. Sebagaimana yang tadi aku sampaikan, yaitu dengan nilai-nilai kasih tadi, memandang orang lain itu sebagai Kristus itu sendiri yang kita wartakan. Maka dari itu kita menggunakan internet itu dengan bijak, sehingga apa yang kita dapatkan itu berguna untuk kita dan semua orang. Nah, benar banget. Kayaknya kamu udah nangkep ya tentang komunikasi itu sendiri. Aku juga ingat waktu ada forum yang kita lakukan tuh, salah satunya pesan dari rektor kita itu mengatakan komunikasi itu sangat penting. Mengapa? Dengan komunikasi yang penting itu tuh segala hal itu tuh nggak akan terhambat begitu. Jadi misalnya kalau ada event-event atau pertemuan, kalau kita saling memberitahu, saling ini, kalau kita nggak bisa mengikuti kegiatan begitu ya. Jadi kan nggak perlu dicari-cari, nggak perlu susah-susah. Pentingnya komunikasi itu sendiri gitu. Oh, jadi itu udah paham. Kamu udah paham kira-kira sini? Ya kira-kira begitu pesan Paus Fransiskus kepada kita semua sebagai umat Katolik maupun non-Katolik, agar di hari komunikasi ini kita benar-benar memanfaatkan media sosial seperti gadget ini, komputer, internet, dan berbagai media-media sosial lainnya untuk menyebarkan berita Injil itu sendiri, kabar baik pada orang lain, terutama orang-orang miskin itu. Kira-kira kita bisa nggak? Bisa ya? Sangat bisa kalau zaman sekarang. Dunia itu di tangan kita sekarang, internet. Jadi, demikianlah pesan Paus Fransiskus di Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-55. Marilah kita menjadi pewarta saksi Kristus dalam terang iman, harapan, dan kasih. Stop tipu-tipu.